Selamat mendengarkan. Semakin dibenci, Sean akan semakin menjadi. Tidak peduli seberapa besar kebencian Abrizam padanya, Sean semakin berani memperlihatkan kemesraan di depan mata Abrizam. Sejak dahulu, Sean selalu menghormati siapapun itu, tanpa memandang status dan usianya. Tapi tidak untuk Abrizam. Terlebih lagi keduanya sebaya, bahkan lebih tua Sean 2 hari dari Abrizam. Jelas dia merasa santai saja untuk melawan kakak iparnya. Sayang, peluk mas, nanti jatuh. Sengaja dia berhenti sejenak di halaman depan rumah Abrizam dan meminta Zelina memeluknya. Padahal jika memang meminta Zelina berpegangan, seharusnya dari depan rumah mertuanya, bukan ketika sudah berjalan beberapa meter. Zelina yang polos dan sama sekali tidak mengetahui tujuan suaminya menurut begitu saja. Dia tidak menyadari jika saat ini Abrizam menatap keduanya dengan tatapan amarah, ditemani biskuit dan kopi yang mendadak berubah pahit itu. Gini mas. Iya, dagunya di bau mas, biar seperti anak muda zaman sekarang. Sean menepuk baunya beberapa kali dan jelas, saat ini kakak iparnya meradang. Memang benar, cemburu dan kekesalan tidak hanya dirasakan oleh pasangan saja. Ada kalanya saudara juga tidak suka melihat saudaranya yang lain bahagia dengan pasangan. Abrizam contoh nyatanya. Masa begitu, kan malu. Untuk yang kali ini, Zelina sedikit ragu. Dia tidak langsung menuruti keinginan Sean dan meminta sang suami untuk segera berlalu. Niat hati ke pasar agar tidak terlalu kentara selesai berperang tadi malam, Sean justru menjadi di pagi hari. Malu kenapa? Pakai baju juga. Lagi pula sama suami sendiri, nah. Bukan masalah itu. Sejak Zelina pindah ke lingkungan ini, belum pernah dia menemukan pasangan yang melakukan hal semacam itu. Pelukan begini saja Zelina sudah merasa sedikit berlebihan. Apalagi yang lain. Semua short drama hits, nonton episode 1 sampai tamat, gratis total. Yuk, buruan download Melolo sekarang juga. Agam dan Latifah hanya menggeleng melihat pasangan pengantin baru ini. Jika dilihat dari penampilannya, keduanya akan pergi ke pasar. Zelina yang berpikirannya akan dilewati begitu saja, justru salah besar. Agam berhenti tepat di hadapan mereka. Mau kemana, nah? Pasar mas, jawab Zelina gugup dan berusaha sedikit lebih tenang, meski tertangkap basah mengikuti keinginan konyol Sean. Ke pasar? Jam segini? Aduh mas, ternyata benar kalau pengantin baru persiapannya agak lama ya. Pasti tidur lagi ya, nah. Sana berangkat, nanti tutup loh pasarnya. Iya, lihatlah. Adik kita memang manis juga ternyata. Kamu tidak pernah lagi memelukku seperti itu kalau kita pergi. Sahut Agam yang nyatanya sama sekali tidak melindungi Zelina. Kita bukan lagi pengantin baru, mas. Mereka berbeda. Kalau kata Umi, baru matang, jadi masih panas. Tidak jauh berbeda seperti Mahdania, Latifah kakak iparnya juga kerap membuat Zelina terpojokan. Jujur saja, dia sedikit malu saat ini. Wajahnya kini memerah. Bahkan di hadapan Agam yang begitu pendiam. Dia masih saja diejek. Berlebihan sekali, Zelina mungkin akan cemberut sepanjang hari. Setelah mengejaknya sepuas hati, pasangan itu kini berlalu dan meninggalkan keduanya yang mungkin akan perang dingin setelah ini. Meski Zelina cemberut, tetap saja pegangan di perut sama sekali tidak boleh dilepaskan. Pertama kali ke pasar bersama sang suami yang kini mengemudikan motornya begitu pelan. Sengaja saya lakukan, karena ini adalah momen langka yang harus dia kenang. Mas, pasarnya sudah lewat, kenapa masih terus? Sean tidak menjawab. Dia terus saja berkendara mengikuti nalurinya. Menjelajahi kota ini dengan sepeda motor adalah sesuatu yang sangat Sean sukai. Terlebih lagi dengan seorang bidadari yang kini melingkarkan tangannya di perut Sean. Sama sekali dia tidak merasa bersalah, meski motor itu hampir saja hilang di malam dia tertimpa musibah. Hari ini Sean merasakan kepuasan tersendiri dari motor hasil minjam itu. Tidak sia-sia dia merayu Amira jika kenangan yang dia dapat akan semanis ini. Mas Sean. Nanti saja, kita belanja di supermarket, nah. Aku tidak terbiasa di pasar. Banyak preman, mereka menyeramkan. Terus kita mau kemana, mas? Tanya Zelina bingung kemana tujuan Sean sebenarnya. Jika dia ingat-ingat mereka sudah berjalan cukup jauh. Pacaran. Hah? Magetan?
Tanya Zalina sekali lagi. Telinganya agak sedikit tuli lantaran Sean bicara singkat sekali. Pacaran, belum pernah kan? Oh, pacaran. Zalina memeras ketika. Bukankah itu adalah hal yang sejak dahulu dilarang abinya? Jika saat ini Sean mengajaknya pacaran, maka apa yang mereka lakukan? Sungguh, hingga Zalina dewasa, dia masih belum memahami secara nyata apa yang sebenarnya dilakukan pasangan dengan status pacaran itu. Sesungguhnya, Mau jadi pacarku untuk hari ini, nah? tanya Sean kembali mengurangi kecepatan hingga keduanya semakin pelan saja. Mau mas, aku mau. Aku belum pernah pacaran. Jawab Zalina semangat dan membuat Sean tertawa sumbang. Mereka sudah suami istri. Bisa-bisanya Sean sebahagia itu kalau Zalina menerima tawarannya untuk menjadi kekasih. Sebenarnya sejak lama Sean merencanakan ini. Biasanya dia hanya mengantar Kiai Hussein dengan motornya. Kali ini dia ingin berkelana bersama istrinya. Belum pernah pacaran. Polos sekali pacarku yang satu ini. Kalau aku ajak tidur, pasti tidak akan menolak. Dan mau mas, aku mau. Aku belum pernah pacaran. Di antara banyaknya wanita, mungkin hanya Zalina saja yang tidak dirayu dengan kata-kata mutiara yang biasa digunakan oleh para buaya untuk menaklukkan lawannya. Hanya sekali ajakan semata, tanpa bunga ataupun coklat, Zalina dengan polosnya menerima Sean sebagai kekasihnya. Dia yang sejak dahulu dilarang keras pacaran, kini akan Sean manjakan dengan caranya. Bukan bulan madu keliling Eropa atau tempat lainnya. Zalina begitu lepas menikmati perjalanan tak terduga yang Sean rencanakan sejak lama. Seketika dia bahkan lupa jika mereka belum mengenal lama. Terjebak dalam sebuah pernikahan paksa yang menyeret Sean sebagai korbannya. Mata Zalina sejenak terhibur dengan hamparan kebun teh seluas mata memandang. Sejak dahulu, dia selalu menginginkan kebebasan semacam ini. Namun Kiai Hussein beserta kedua kakaknya terlalu mengekang, sehingga begitu banyak hal yang tidak bisa Zalina rasakan. Sean memberikan Zalina kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Sedikit aneh memang. Zalina besar di kota ini, tapi begitu merindukan hal-hal yang seharusnya bisa dia temui kapan saja. Mas, aku di sini. Sean hanya tersenyum tipis melihat istrinya yang melambaikan tangan dari jarak yang cukup jauh. Tubuhnya yang mungil dengan suara yang kecil dipaksakan melengking, membuat Sean gemas sendiri. Mas ini, kenapa cuma di situ? Sejak tadi Sean mencuri kesempatan untuk mengabadikan. Sudah tentu akan dia pamerkan pada keluarganya. Ini adalah kali pertama Sean berani mengabadikan Zalina dalam kenangan di ponselnya. Selama ini hendak mencuri di saat sang istri tidur saja Sean tidak berani. Puas mengabadikan istrinya, Sean mengikuti kemana langkah sang istri. Semakin didekati, Zalina semakin menjauh. Kelak tawa ketika Sean selalu gagal mendapatkannya, benar-benar sebahagia itu. Ataupun yang juga berada tidak jauh dari mereka. Hanya mereka berdua yang berlarian menyusuri kebun teh seakan milik sendiri. Ayo sini, mas kejarnya kurang niat. Bibirnya maju hingga beberapa senti. Sean sejak tadi sudah menggigit bibir dengan tingkah Zalina yang seakan memancing Sean agar berbuat lebih. Sean mendekatinya perlahan. Istrinya yang jinak-jinak merpati ini tidak bisa ditaklukkan dengan mudah. 1, 2, 3. Sempat kehilangan kesempatan berkali-kali dan Zalina selalu berhasil melepaskan diri. Kini sang istri terperangkap dalam pelukannya. Keduanya terlalu bersemangat hingga terjerembab dengan posisi Zalina di bawahnya. Aku mendapatkanmu. Mau lari kemana sekarang? Adegan romantis tipis berganti sedikit panas dengan posisi mereka ini. Zalina menatap lekat manik tajam Sean yang hanya berjarak beberapa senti di atasnya. Mereka begitu dekat, hingga hidung keduanya saja bersentuhan. Sudah tentu juga jaraknya sedekat itu Sean tak akan melepaskannya. Lambat laun, dia tetap akan menyesapi piranum Zalina pada akhirnya. Jika biasanya sang istri hanya pasrah dan tidak membalas, hari ini Sean merasakan perkembangan kalau Zalina justru memainkan lidahnya. Masih kaku sebenarnya, tapi cukup membuat batin Sean bergejolak, hingga hasrat ingin mencari hotel terdekat tidak bisa dia bendung lebih lama. Sungguh, Zalina terbawa suasana, hingga tidak menyadari jika di kebun teh itu bukan hanya mereka berdua.
Gelak tawa yang terdengar dari seorang pria lain membuat Zelina sontak mendorong dada Sean agar melepas takutannya. Dia juga bingung, kenapa bisa terlena hingga terbuai dengan perlakuan manis Sean di kebun begini. Mas, rumah aku? Apa salahnya? Sah-sah saja kan? Tanya Sean tertawa sumbang, seraya membantu membersihkan pakaian sang istri yang tampak kotor akibat ulahnya. Kita kan masih pacaran, Mas. Orang pacaran ciuman juga. Tanya Zelina kemudian mengusap bibirnya yang kini sedikit basah. Lebih dari itu sayang. Sean hanya mengusap puncak kepalanya. Andai Zelina dipertemukan saat Sean masih menggila, mungkin dengan mudah wanita ini masuk dalam perangkapnya dan membuat Sean kembali mewarisi kesalahan sang papa sebagai perusak anak gadis orang. Lebih dari itu ya, tapi kenapa Mas? Bukannya mereka saling mencintai? Cinta tanpa nafsu itu bohong, nah. Tutur Sean merapikan kerudung sang istri yang sedikit berantakan saat ini. Masa iya sih Mas? Tapi menurutku tidak semua yang pacaran begitu. Ya memang, tidak semua. Tapi kebanyakan begitu. Mas begitu juga soalnya. Tutur Sean tersenyum tipis, seakan sengaja memancing agar Zelina bertanya walau sudah Zelina katakan dia tidak peduli tentang masa lalu Sean. Mas begitu juga? Akhirnya dia bertanya juga. Sean mendadak berbunga dan bersedia mengarang cerita agar Zelina lebih mendalami suasana. Tentu. Dulu waktu Mas pacaran sama mantan yang keberapa ya? 1, 2, 3, 4. Kalau tidak salah yang kelima atau keenam begitu. Mas sempat tinggal berdua di apartemennya. Latihan jadi suami istri begitu. Minimal pelukan. Maksimal ya pikirkan sendiri. Zelina hanya mengerja pelan mendengar penjelasan Sean. Antara percaya dan tidak percaya, atau sebenarnya dia tengah terkejut dengan hitungan Sean yang sudah persis anak marmut itu. Jadi gimana? Masih mau jadi pacarku? Masih? Aku suka pacaran, Mas. Jawab Zelina mengangguk pasti, dan tidak memberikan respon cemburu ataupun cemberut setelah mendengar penjelasan panjang lebar tentang dirinya. Cemburu sedikit, Zelina. Bersambung.